Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asam basa. Di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas teori asam basa menurut para ahlinya. Yang pertama adalah teori asam basa secara umum ya. Asam, cairan berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Untuk secara umum. Sedangkan basa, cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Garam, cairan yang berasa asin. Nah, ini contoh kertas lakmusnya. Nanti kalau kita ada waktu untuk pertemuan, kita akan mencoba untuk menggunakan kertas lakmus, di mana dilihat di sini di larutan asam ini ketika lakmusnya berwarna merah, dia akan tetap berwarna merah lakmusnya. Nah, ini kalau lakmusnya warna biru, ketika dicelupkan ke cairan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Sama kalau untuk netral, kalau misalnya lakmusnya biru, dia akan tetap biru, dan lakmus merah dia akan tetap merah. Sedangkan untuk larutan basah, untuk di lakmus biru, dia akan tetap membiru kertas lakmusnya. Nah, ketika di larutan basah dikasih lakmus merah, maka dia akan tetap berwarna biru. Seperti itu. Selanjutnya, untuk teori asam basa Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepas H+ dalam air, di mana HCl H+ dan Cl- HNO3 H+ dan NO3. Nah, di sini lihat, dia melepas H+. Nah, jadi kalau untuk asam basa dia untuk selanjutnya, untuk basah adalah senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Bisa lihat NaOH. Nah, dia melepas OH- dalam air. NH4OH dia juga melepas OH-. Jadi kalau lihat ya, kalau Arrhenius itu kalau asam dia melepas H+ dalam air, sedangkan untuk basa itu melepas OH- dalam air. Lihat di belakang kalau ada OH, nah ini HCl. Nah, itu cirinya ya. Jadi jangan sampai salah. Itu kalau menurut Arrhenius. Kelemahannya hanya berlaku untuk larutan dalam air saja kalau kelemahan dari Arrhenius. Maka ada teori selanjutnya, yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, di mana asam itu senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ donor proton. Kalau basa senyawa yang dapat menerima proton atau aseptor dari proton. Contohnya, reaksi tanpa pelarut air. Nah, ini kalau untuk kalau tadi kelemahannya itu kalau di Arrhenius ketika harus di dalam larutan ya. Nah, sedangkan kalau Bronsted ini bisa tidak di dalam larutan gitu. Nah, bisa dilihat ketika HCl dinyatakan asam karena dia nih ketika setelah direaksikan hanya hilang. Nah, lihat kan di sini HCl, hanya hilang kan? Artinya dia memberikan protonnya atau memberikan H-nya, donor proton ke NH3, tadi NH3 jadi NH4. Nah, jadi hanya bertambah kan? Nah, berarti dia NH3 itu yang menerima. Nah, berarti dia adalah basanya. Nah, reaksi dengan pelarut air bisa dilihat di sini HCl. Kalian lihat kan HCl. Nah, ini Cl-nya ini ya, Cl-nya memberikan H-nya kan, H2O menjadi H3O, berarti dia menerima, berarti dia asam, basanya ya, seperti itu. Paham sampai sini ya? Bisa dilihat lagi yang contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, teori asam basa. Pasangan asam basa konjugasi. Nah, pasangan asam basa konjugasi, pasangan asam 1 basa 2 dan basa 1 asam 2. Ini namanya asam basa konjugasi. Ke asam dia berubah menjadi basa, dari basa dia merubah jadi asam. Nah, itu maksudnya asam basa konjugasi. Asam konjugasi, asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton.
Sedangkan basa konjugasi basa yang terbentuk dari asam yang melepas proton. Jadi asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Nah, gitu. Teori asam basa Lewis. Ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya. Misalnya, reaksi NH4 ke BF3 menghasilkan H3N dan BF3. N H-nya kan ketiga tambah BF3, L-nya 3. Seperti ini kan. Ini untuk dia menggunakan elektron-elektronnya. Nah, asam senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Basa senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Jadi ini memberikan, kalau tadi kan menerima melepas proton. Kalau ini teori yang memberikan dan melepaskan elektronnya. Kayak gitu. Contoh asam dalam kehidupan ya, minuman bersoda, terus kopi, jeruk, udah jelas ya. Terus obat tetes mata, semut. Nah, untuk basah, pastikan kalian pernah ngomong asam lambung naik, maka diberikan antasida karena mengandung basa biar netral kan lambungnya. Jadi biar nggak asam lagi. Nah, Rexona atau deodoran. Nah, deodoran kan pembersih lantai, odol itu mengandung basa. Terus sabun mandi itu mengandung basa. Nah, video asam basanya nggak bisa diklik, nanti saya share aja ya. Nah, ini untuk tugasnya. Berikan masing-masing satu contoh reaksi asam basa dari teori Arrhenius, Benzoatol, dan Lewis. Cari masing-masing 10 macam contoh asam basa di sekitar kalian, terus nanti dikumpulkan di grup ya. Nanti di list sama ketua kelas siapa aja yang udah mengumpulkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.